Belum lagi, kata Ibnu Rajab, kita lanjutkan karena berkah nih, kita langsung dengar kalimat dari ulama itu berkahnya luar biasa. Itu belum lagi jika kita menambahkan nih, orang yang maksiat itu dia kehilangan kenikmatan dan kelezatan jika dia taat kepada Allah. Orang zina dari 10 sampai jam 11, kalau dia sholat baca Quran itu nikmat tuh kata para ulama. Jadi dengan dia maksiat, maka dia kehilangan kenikmatan saat bermaksiat, kenikmatan manisnya ketaatan dan cahaya dari iman dan kebahagiaan hati dan sinar kenyataan dan pengetahuan. Semua itu nggak bisa dibandingkan dengan kelezatan sesaat dari maksiat-maksiat tersebut. Nggak bisa, udah jauh. Makanya itu kan ucapan para ulama salaf, kalau saja para raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan kita pada saat kita belajar, pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita berzikir, maka mereka berusaha merebut semua itu dari kita walaupun harus mencambuk kita. Dalam riwayat, mereka nggak segan-segan membunuh kita karena cemburu sama kita dan pengen merebut kebahagiaan, karena mereka nggak ngerti. Mereka pikir dengan cara membunuh kita tuh dapat tuh kebahagiaan itu. Enggak, kebahagiaan itu milik Allah. Karena sekali lagi kesian orang yang maksiat hatinya hancur. Allah yang mengatakan, hadirin, dalam surat Thaha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta, dongka, dia sengsara. Yang punya alam semesta ini yang bilang dia akan sengsara, dia akan sengsara. Kalau orang nomor satu di sebuah negara mengatakan dia di penjara, ketangkep tuh orang. Kalau benar-benar ya orang nomor satu di sebuah negara bilang saya mau dia ketangkep hidup atau mati, udah selesai urusannya. Ini yang punya Indonesia, yang punya Asia Tenggara, yang punya dunia bilang nih, Allah Subhanahu Wa Taala, ia berfirman, tuh orang fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dengan sengsara. Allah kan nggak bilang dia akan hidup miskin, enggak, ayatnya nggak bilang dia akan hidup miskin. Allah nggak bilang dia akan hidup jomblo, enggak. Allah nggak bilang dia akan hidup jobless, enggak. Allah bilang dia akan sengsara walaupun kaya, dia akan sengsara walaupun sukses secara duniawi, dia akan sengsara walaupun merit, bahkan walaupun mungkin poligami, karena poligami yang tidak sesuai dengan syariat, sengsara dia. Masya Allah, bini udah 3 tuh orang. Ya Anda kan nggak lihat, orang awam kan lihatnya begitu doang, ngeliat angka, nggak melihat apa di balik angka tersebut. Itu orang awam begitu. Allah bilang sengsara tuh orang, sengsara. Lalu Anda punya harapan Anda akan tetap berpegang dengan asumsi-asumsi tadi? Nggak bisa. Nah, ini kan butuh ilmu, hadirin. Dengan dapat ilmu kita jadi takut nih, karena gue nggak mau sengsara. Saya takut kalau saya bermaksiat saya jadi sengsara. Tapi orang awam santai-santai aja, tenang-tenang aja. Ingat, maksiat akan membuat kita celaka di dunia maupun di akhirat. Hasan Al-Basri pernah menyatakan, sesungguhnya dosa itu akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Kena tuh. Dari mana Hasan Al-Basri membuat kesimpulan demikian? Dari ayat Al-Quran surat At-Tur ayat 47, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab di bawahnya. Maksudnya apa? Azab di dunia sebelum di akhirat. Tapi mayoritas mereka nggak tahu, gagal paham, nggak ngerti, pasti kena azab. Jadi pasti ada azab di dunia, azab di akhirat. Terakhir, apa penjelasan Hasan Al-Basri? Apa sih azab di dunia? Mari kita simak. Kata Hasan Al-Basri, azab di dunia buta terhadap agama. Itu yang pertama, buta terhadap agama. Jadi dia sekaya apapun, sebanyak apapun rumahnya, sekuat apapun bisnisnya, ketika dia nggak ngerti agama, itu azab di dunia. Azab di dunia. Jangan kagum sama orang begitu. Itu azab tuh. Kesian harusnya. Ini kita kagum. Jangan kagum. Kesian, didoain. Jangan kagum. Makanya kan
Allah berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai kalian kagum dengan apa? Harta mereka dan anak-anak mereka. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 55. Jangan kalian kagum, nggak boleh kalian kagum. Fala tu'jibuka, maka jangan kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta tersebut di dunia. Jangan kagum. Salah satu bentuk mereka nggak ngerti agama.